Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wala tajassasu wala yahatam ba'dukum ba'd ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitatan fakarihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Sahabat RSI yang kami hormati, yang kami cintai, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu hal yang tidak patut kita lakukan, yang tidak patut kita contohkan kepada saudara-saudara kita maupun kepada anak-anak kita, yaitu hibah. Hibah dapat menodai kesucian ibadah puasa kita. Pada hari ini kita masih berpuasa, jika melakukan hibah maka tidak ada gunanya juga puasa kita. Seperti dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat yang barusan saya bacakan, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing. Jangan ada yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha menerima taubat, Maha penyayang. Seperti yang dikutip dalam ayat di atas. Jadi kalau kita menghibah atau membicarakan kejelekan saudara kita atau siapapun yang kita kenal, itu sama saja kita memakan daging saudara kita tersebut yang sudah mati. Itu kita sendiri nggak bakalan, kalau daging kita makan mesti nggak mau, apalagi saudara kita sendiri. Itu adalah perumpamaannya yang tercantum dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Ghibah adalah merupakan dosa besar yang berat karena dapat merusak hubungan antar manusia dan manusia yang lain. Ghibah dapat menyebabkan kita kehilangan pahala, terutama pada saat puasa seperti ini, malah kita mendapatkan dosa. Puasa yang seharusnya kita mendapatkan manfaat, mendapatkan pahala, jadinya kita mendapatkan hanya lapar dan dahaga. Jadi kita puasa dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, yang seharusnya kita mendapatkan pahala, kita hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga. Seperti dalam himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah, hibah dianggap sebagai salah satu dosa besar dan yang harus dihindari oleh umat Islam. Dalam pandangannya Muhammadiyah tentang hibah, antara lain hukum hibah itu dilarang atau bahkan haram, karena dapat menyebabkan yang pertama seperti saya sebutkan tadi, kerugian dan keburukan bagi orang lain. Hibah dapat merusak hubungan antara kita dan saudara kita, yang dapat menyebabkan permusuhan dan kebencian. Adapun yang termasuk hibah, yang pertama adalah hibah langsung, yaitu kita secara langsung membicarakan kejelekan orang lain secara langsung. Yang kedua adalah hibah yang tidak langsung, yaitu membicarakan kejelekan orang lain melalui perantara atau sindiran. Kalau yang sekarang itu bahasanya tidak secara langsung, itu bisa melalui media sosial. Jadi menyindir di media sosial, di WA status grup, atau di IG atau di medsos apapun sekarang, itu kalau bisa jangan dilakukan, karena itu termasuk ghibah. Yang ketiga adalah ghibah yang disengaja, yaitu membicarakan kejelekan orang lain dengan sengaja atau tanpa alasan yang sah.
Yang keempat, ghibah yang tidak disengaja, yaitu membicarakan kejelekan orang lain tanpa sengaja atau alasan yang sah tadi. Adapun hukum ghibah di HPT itu adalah dilarang, jelas ya. Jadi tidak boleh dilakukan, apalagi oleh kita sebagai warga Muhammadiyah harus memberikan contoh yang baik di masyarakat. Tidak boleh ikut-ikutan. Ada pada saat kita ngumpul-ngumpul di masyarakat, ada yang membicarakan tetangga, kita jangan malah ikut nimbrung. Sebaiknya kalau bisa memberikan pencerahan atau nasihat kepada yang ngajak kita berghibah. Kalaupun tidak bisa, kalau tidak berani, ya kita tinggalkan dari komunitas atau kumpulan orang-orang yang mengajak kita ghibah. Adapun hukuman bagi pelaku ghibah di HPT itu yang pertama adalah mendapatkan dosa besar yang dapat menghapus pahala-pahala baik kita selama ini. Jadi kalau kita berpuasa, misalkan sudah hari ke-15 kita melakukan ghibah kepada orang lain, yang puasa dari hari 1 sampai ke-15 itu bisa hilang. Yang kedua adalah kerugian dan keburukan bagi diri kita sendiri dan orang lain. Orang lain yang kita ghibahi bisa saja orang lain juga terkena fitnah. Kalau ibahnya jelek, maka orang lain itu dapat menyerang orang yang kita ghibahi. Yang ketiga yaitu permusuhan dan kebencian kepada orang lain. Kepada saudara sendiri, kita bisa kehilangan saudara. Kepada teman sekarang rekan kerja kita, kalau kita ghibah, bisa saja hubungan di pekerjaan menjadi tidak baik. Jadi bisa diam-diaman di pekerjaan. Efek ke pekerjaan jelas. Kalau kita bekerja dengan tidak kondusif, maka kita tidak akan produktif. Bahkan hasil dari pekerjaan kita bisa menjadi jelek, seperti itu. Yang terakhir yaitu cara menghindari ghibah. Jadi kalau kita dihukumannya itu cara. Yang pertama, untuk menghindari ghibah, kita sebisa mungkin harus menjaga lidah atau tindak tanduk kita, pembicaraan kita, supaya tidak mudah membicarakan orang lain. Kalau kita sudah terbiasa dengan menghibah atau membicarakan orang lain, biasanya itu akan mudah sekali kita untuk membicarakan kejelekan orang lain. Tapi kalau kita sudah terbiasa berbicara, sebelum membicarakan sesuatu dipikirkan dulu, insya Allah nanti kita tidak mudah menghibah orang lain. Berbicara dengan sopan dan baik. Jadi kalau kita kepada orang lain supaya tidak dianggap ghibah, kalau kita mau menasihati itu berbicara dengan baik dan sopan, supaya orang lain tidak tersinggung. Karena nada kita bicara dari yang biasa intonasi agak tinggi terus tinggi itu, walaupun kata-katanya sama, itu orang lain penerimaannya akan berbeda. Yang ketiga yaitu menghindari bergaul dengan orang-orang yang suka membicarakan kejelekan orang lain. Jadi sebisa mungkin kita berkumpul dengan orang-orang yang kalau bisa berbicara yang baik-baik, yang seperlunya. Atau bahasanya di pekerjaan kita yaitu ya berbicara yang produktif. Jangan mau membicarakan program A tapi sekundernya banyak. Misalkan membicarakan si A itu pekerjaannya seperti ini, si B seperti ini. Jangan. Jadi kalau mau membahas program ya sudah fokus ke program. Jangan membicarakan siapa yang dibalik program itu orangnya. Seperti itu. Yang keempat, kita kalau sudah melakukan ghibah, segeralah beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian kita dapat menghindari ghibah dan menjaga hubungan baik dengan orang lain. Saya kira itu saja dari saya Ibnu dari ruang ICU mengucapkan selamat menjalankan ibadah Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga amal dan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.
nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.